Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam buat Indonesia. Selamat pagi buat Ibu Heni dari Amerika. Dan selamat siang untuk saudara-saudara kami semua yang ada di Jerman. Buat saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti acara Zoom ini, kami dari Persekutuan KTB, kelompok Tumbuh Bersama, mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu. Sebelum saya memulai ibadah ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang sangat singkat. Saya ambil dari Lukas 1 ayat 37 yang berbunyi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman yang sangat singkat tapi memiliki makna yang begitu luar biasa. Apapun yang menjadi pergumulan kita dalam masalah yang sedang kita hadapi saat ini, marilah kita tetap berpegang teguh akan firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup dan mampu melakukan segala sesuatu karena Dia adalah Tuhan Allah yang dahsyat. Amin. Kita akan memulai ibadah kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selanjutnya, saat ini kita akan mendengarkan pembelajaran tentang kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Alida. Ibu Alida yang akan menolong membacakan firman, saya akan membantu Ibu ya. Terima kasih Ibu, dipersilakan. Silakan Ibu. Baik, saya sharing dulu PowerPoint-nya. Ya, sudah bisa lihat ya? Sudah. Ya, jadi hari ini adalah sambungan dari bulan lalu ya. Kemarin bulan lalu kita sudah membahas 5 nama dari generasi Adam. Sekarang kita akan lanjutkan. Dan semuanya ini saya ambil dari buku Sejarah Penebusan di seri 1 yang berjudul Silsilah di Kitab Kejadian. Nah, sebagai review aja ya, pada waktu kita membahas nama-nama dari keturunan Adam ini, kita membahasnya lewat mengartikan nama dalam bahasa aslinya, itu bahasa Ibrani. Kenapa? Karena nama itu mengandung karakter dan eksistensi dari seseorang. Ya, contohnya ketika kita belajar mengenai nama Yakub, yang kemudian nama Yakub itu dirubah menjadi nama Israel. Nama Yakub ini artinya orang yang memegang tumit atau pembohong, tapi kemudian diganti menjadi Israel, artinya pemenang. Ya, jadi nama ini dengan berubahnya nama Yakub menjadi Israel, ini menunjukkan bahwa Yakub menjadi pribadi yang baru. Kita baca ayatnya, Bu, 1 Korintus 14 ayat 10. 1 Korintus 14 ayat 10, ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Iya, nah ketika orang tua memberikan nama kepada anaknya, tentunya iman orang tua sangat berpengaruh 100% ya dalam proses pemberian nama. Dan tentunya orang tua ingin agar anaknya itu bisa hidup baik, bisa menjalankan hidup dengan baik, dan bahkan kalau bisa lebih baik daripada orang tuanya. Ya, dan lewat sebuah nama ini juga memberikan wawasan tentang situasi di zaman itu. Ya, bahkan juga di zaman sekarang ini pun ya, banyak orang memberikan nama yang mungkin sedang terjadi ya. Contohnya mungkin kita dengar ya di YouTube ya, ketika terjadi mulai ada COVID, itu ada sepasang suami istri dari India yang melahirkan anaknya twin ya. Pernah dengar yang di YouTube itu twin dan anaknya twin, satu laki satu perempuan, dan diberi nama COVID dan Corona gitu ya kan. Jadi dari situ lewat nama itu kita bisa tahu bahwa ada situasi seperti apa ya.
Nah, dengan kita mempelajari nama-nama di Alkitab, maka kita bisa mendapatkan informasi tentang seseorang dan zaman di masa itu, di masa hidupnya. Nah, kita sudah bahas Adam, Set, Enos, Kenan, dan Mahalalel waktu bulan lalu. Dan kali ini kita akan membahas Yared, Henok, Metusala, dan Lamek. Khusus untuk Nuh ini kita akan membahasnya di bulan depan, karena Nuh itu ceritanya sangat panjang. Jadi kita akan bahas spesial mengenai Nuh dan juga mengenai Batra Nuh, ya, mengenai ukuran Batra yang semuanya menggambarkan mengenai Yesus Kristus. Itu nanti dibahas di bulan depan. Jadi bulan depan jangan sampai tidak datang, ya. Ini bagus sekali bulan depan, ya. Sekarang kita akan mulai dengan Yared. Ya. Tolong dibaca, Bu. Kejadian 5 ayat 18. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok 19. Dan Yared masih hidup 800 tahun. Setelah ia memperanakkan Henok, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Iya. Nah, kita lihat di sini generasi Adam yang ke-6 adalah Yared yang saya garis bawahi dengan warna merah, ya. Jadi Yared memperanakan di usia 162 tahun, kemudian dia hidup lagi 800 tahun dan dia punya anak-anak lain, dan kemudian dia mati di usia 962 tahun. Kalau kita lihat mati di usia itu antara 1 sampai dengan 10, Yared ini adalah tokoh yang usianya kedua terpanjang. Jadi yang paling panjang itu nomor 8 kan, Metusala. 969 dia matinya, ya. Dan kemudian Yared 962. Jadi dia yang terpanjang kedua dari antara 10 generasi. Nah, apa arti nama Yared dalam bahasa Ibrani? Yared artinya keturunan atau orang yang telah turun, ya, dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ya. Jadi ketika ibadah formal dimulai di zaman Enos, kemudian berkembang menjadi sarang orang-orang beriman di zaman Kenan, kemudian berkembang lagi di mana ibadahnya dimulai dengan ada puji-pujian, maka di zaman Yared ini pergerakan iman ini disampaikan kepada keturunan-keturunan mereka secara terus-menerus. Nah, di dalam nama Yared sendiri itu terkandung harapan bahwa Allah ini, Allah yang layak dipuji itu akan turun ke bumi. Ini adalah harapan dalam nama Yared. Nah, sesuai arti namanya, dapat diduga bahwa Yared ini hidup dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan selalu hidup dengan rendah hati. Nah, sebenarnya ada orang yang mengartikan bahwa karena nama Yared ini turun, mungkin dia jatuh dalam dosa. Karena artinya agak sedikit negatif turun, ya. Tetapi kalau kita lihat, ya, bahwa Yared ini, anak Yared ini adalah Henok. Henok itu adalah orang yang diangkat ke surga hidup-hidup, yang hidup dengan kudus dan diangkat ke surga hidup-hidup, ya kan? Jadi kita bisa lihat bahwa Yared ini lebih cocok dari bukan jatuh dosa, dan dia lebih cocok dengan hidup merendahkan diri di hadapan Allah. Hidup dengan rendah hati, ya, menurunkan dirinya, ya. Apalagi anaknya sudah Henok yang diangkat ke surga, dan dia pun hidupnya paling lama nomor 2. Bulan lalu kita sudah bahas kan, umur panjang itu adalah berkat dari Tuhan, ya, bagi orang-orang kudus kan. Beda dengan kalau kita lihat itu di dalam silsilah Kain, ya. Ingat kita sudah belajar silsilah Kain mengenai Metusael, ya. Metusala itu juga artinya ada 2 kan, manusia Allah atau manusia neraka. Tetapi kalau kita lihat bahwa ayahnya itu namanya dihapuskan oleh Tuhan, ya, karena perbuatan yang jahat. Kemudian anaknya dia itu pun juga anaknya paling jahat, ya, yaitu Lamek. Dari sini kita lihat kalau ayahnya sudah jahat, anaknya jahat, berarti Metusael ini lebih menunjukkan kepada sebagai manusia neraka dibandingkan manusia Allah. Begitu juga dengan Yared dalam silsilah Adam ini, ya, keturunan Set ini, ya. Karena kita lihat anaknya adalah Henok,
ya, yang hidup berjalan bersama Allah dan kemudian diangkat ke surga, maka Yared ini lebih tepat adalah orang yang merendahkan diri, menurunkan dirinya di hadapan Allah. Ya, kita lihat kerendahan hatinya ini tampak pada anaknya Henok yang artinya dipersembahkan atau dedikasi. Ya, jadi di sini Yared berkeinginan untuk menyerahkan Henok kepada Allah dengan sempurna. Ya, jadi dengan Henok diangkat ke sorga, ini Henok ini adalah buah iman dari Yared. Ya, jadi Yared ini seperti kalau di Alkitab itu seperti Hana, ya, yang mempersembahkan anak pertamanya yang masih kecil, Samuel ke bait suci, ya, yang kemudian menjadi Nabi Samuel. Juga ini seperti Abraham yang mempersembahkan Ishak, ya, kepada Allah di Gunung Moria. Seperti demikian. Jadi di sini Yared pun mengakui bahwa hanya Allah lah yang memiliki hak kepemilikan atas anak laki-lakinya dan berharap supaya anaknya digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dari sudut pandang sejarah penebusan, kita lihat bahwa Yared itu juga menggambarkan Yesus Kristus. Taunya dari mana? Yaitu lewat arti nama Yared, yaitu turun. Ini menunjukkan bahwa Yesus juga meninggalkan kemuliaan taktanya di sorga dan turun ke dunia yang rendah. Tolong dibaca, Bu. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya, dan Dia bukan hanya turun saja dari sorga ke bumi, tetapi di bumi pun posisi Dia turun sampai ke posisi yang paling rendah. Yaitu dari Dia lahirnya sudah di kandang binatang, di palungan tempat makanan binatang, Dia bertumbuh dalam keluarga yang tidak berpendidikan, yang miskin, ya. Dia juga diabaikan oleh saudara-saudaranya, dipandang hina oleh pemimpin-pemimpin agama. Jadi selama Yesus hidup 33 tahun di bumi itu orang-orang tidak menerimanya. Ya. Seperti demikian. Nah, sekarang kita akan dari ayat kemudian kita membahas mengenai Henok. Tolong dibaca, Bu, ayatnya. Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, kita lihat di sini yang warnanya merah, saya garis bawah warna merah. Jadi Henok ini memperanakan Metusalah, anak pertamanya Metusalah di usia 65 tahun. Kemudian dia masih hidup 300 tahun lagi dan dia mempunyai anak-anak yang lain. Dan kemudian dia diangkat ke surga hidup-hidup di usia 365 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, Henok ini hidup semasa dengan Adam. Ya, selama 308 tahun. Dia hidup semasa dengan Adam, tetapi ketika dia diangkat ke surga, Adamnya sudah mati. Ya. Jadi diangkat ke surganya 57 tahun setelah Adam mati. Ya. Jadi selain Adam dan juga Nuh, karena pada waktu itu Nuh belum dilahirkan, ya, semuanya menyaksikan Henok diangkat ke surga. Ya, 8 orang, ya, berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang menyaksikan pengangkatan Henok. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya. Pertama-tama yang nomor Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared ini menyaksikan Adam mati. Wah, Adam mati. Tapi kemudian setelah itu mereka menyaksikan Henok diangkat ke sorga. Sehingga mereka bisa melihat, wah, ternyata ada jalan. Ya. Yaitu jalannya apa? Yaitu jika berjalan bersama dengan Allah, maka bisa hidup kekal, tidak harus mati. Seperti ini. Dari sinilah membuktikan bahwa mereka baru menyadari bahwa ternyata dunia hidup kekal tanpa maut itu benar-benar ada. Ya. Jadi Henok ini
Benar, kalau kita lihat dari umur-umurnya di sini, benar-benar nyata bahwa Henokh ini hidup semasa dengan Adam. Ya, jadi kecuali Adam dan Nuh, karena Nuh waktu itu belum lahir, ya, semuanya menyaksikan pengangkatan Henokh. Nah, apa arti nama Henokh tadi sudah dibahas ya. Henokh artinya dedikasi atau orang yang dipersembahkan atau permulaan atau memperkasai atau guru ya. Nah, sejauh ini kalau kita baca Kejadian pasal 5, semua ada frasa yang selalu diulang-ulang terus, yaitu dan dia mati umur sekian, dan dia mati umur sekian. Dan kelihatannya ini sepertinya hal yang alamiah karena semuanya mati. Tapi kita lihat di sini bahwa frasa dan dia mati tidak ada di dalam ayat yang menjelaskan mengenai Henokh ini. Nah, seperti arti namanya Henokh yang artinya salah satunya adalah guru ya. Henokh adalah guru dari seluruh umat manusia yang pertama kali mengajarkan tentang kebenaran bahwa orang yang hidup berjalan bersama dengan Allah dalam iman akan memperoleh hidup kekal. Ya. Jadi Henokh ini adalah guru ya, guru yang mengajarkan ubah, yang mengajarkan transfigurasi. Seperti demikian. Di dalam Alkitab ada 2 orang yang diubah ya, yaitu Henokh dan Nabi Elia. Nah, kata diangkat di Kejadian 5 ayat 24 yang tadi kita baca, dalam bahasa Ibrani artinya lakah. Ini artinya dipindahkan dengan hidup-hidup ke suatu tempat yang berbeda dari dunia ini. Jadi maksudnya kemana? Ke kerajaan Allah. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan Allah telah mengubah tubuh Henokh ya, menjadi tubuh rohani. Karena kalau dengan tubuhnya yang sekarang tidak bisa langsung ke sorga kan? Karena tubuh kita ini perlu makan, perlu minum, ya kan? Dan juga buang air kecil, buang air besar, dan juga menua, ya kan? Maka Allah mengubah tubuh Henokh jadi tubuh rohani dan memindahkannya dengan mengangkatnya ke sorga tanpa melewati maut. Nah, kata lakah juga digunakan ketika Elia naik ke sorga dengan angin badai. Ini ayatnya nggak usah dibaca. Itu dicatat aja ayatnya 2 Raja-Raja 2 ayat 10 sampai dengan 11 sebagai referensi. Nah, sekarang apa rahasia Henokh naik ke sorga dengan tubuh rohania? Tolong dibaca, Bu. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Iya, bergaul ini sebenarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya walk ya, artinya berjalan dengan Allah, berjalan ya. Ya, kenapa dia bisa naik ke sorga? Jawabannya yaitu karena ia hidup berjalan bersama dengan Allah. Nah, hidup berjalan ini dalam bahasa Ibrani itu satu kata yaitu hithalek, yang artinya menjadikan kehendaknya di bawah pengawasan orang lain dan mengikuti orang tersebut. Ya, saya ulangi, menjadikan kehendaknya di bawah pengawasan orang lain dan mengikuti orang tersebut. Ya, sekarang kita lihat bagaimana Henokh hidup berjalan bersama Allah. Yang pertama adalah nomor 1, dia bertobat di umur 65 tahun. Apa yang terjadi di umur 65 tahun? Ketika di umur 65 tahun, Henokh memperanakan Metusalah. Dan setelah itu dikatakan di kejadian pasal 5 dikatakan bahwa setelah dia memperanakan Metusalah di usia 65 tahun, baru dibilang dia hidup berjalan bersama Allah selama 300 tahun. Ya, berarti sebelum dia punya anak, dia seperti kita, dia tidak berjalan bersama dengan Allah. Jadi di sini, di umur 65 ini ada titik balik dalam hidupnya. Ada perubahan besar dalam hidupnya, yang mana setelah dia memperanakan Metusalah, dia bertekad untuk hidup berjalan bersama dengan Allah. Dan itu dia jalankan selama 300 tahun. Ya, bukannya on and off, on and off, tetapi terus selama 300 tahun. Ya. Nah, kata bertobat dalam bahasa Ibrani artinya apa? Tukar pemilik, tukar raja, tukar tuan, ya. Jadi sebelum kita bertobat, kita bilang ini hidup saya. Nggak usah atur hidupku. Terserah aku mau hidupnya mau apa. Jangan ikut campur, ya. Tetapi setelah kita bertobat, kita bilang saya hidup sesuai dengan kehendak Allah.
terserah kehendak Tuhan. Allah lah yang punya hidup saya. Seperti demikian kalau bertobat itu. Ya, jadi pindah pemilik bahwa tubuh ini bukan tubuh saya lagi, tapi ini adalah tubuh Tuhan, milik Tuhan tubuh ini. Seperti itu. Jadi tidak ada keluh kesah lagi maksudnya, ya. Nah, orang yang bertobat itu mempunyai 4 kesamaan dengan Allah. Apa itu persamaannya? Pertama, dia memiliki tujuan yang sama dengan Allah. Ya, kehendak yang sama, tujuan yang sama. Kalau kita mau gampangin, misalkan saya dan Anda gitu ya. Oh, kita mau pergi. Kalau yang satu tujuannya mau ke New York, satu mau ke Jerman, itu pun udah beda tujuannya, ya kan? Jadi tujuannya mesti sama dulu nih. Kita mau kemana nih? Mau ke Jerman? Oke, kita ke Jerman. Kita ke New York, ayo ke New York. Tapi tujuannya harus sama dengan Allah, ya. Dan yang kedua, juga kita memiliki jalan yang sama dengan Allah, ya. Contohnya, ketika kita mau ke misal kita mau ke Singapura gitu ya kan, yang satu mau naik pesawat terbang, yang satu mau naik kapal laut, itu pun sudah beda. Memang tujuannya sama, tetapi jalannya beda. Yang satu naik pesawat terbang, yang satu naik kapal laut, itu pun tidak dibilang sama. Ya. Coba tolong dibaca, Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Iya. Jadi saya masih ingat ketika waktu itu Abraham, ya. Jadi Abraham juga tidak selalu smooth ya. Smooth ya, dia punya jalan tidak selalu smooth ya. Ketika Allah berfirman kepada Abraham bahwa engkau akan punya anak, ya. Abraham, ya oke, punya anak, percaya dengan iman ya. Tapi kemudian setelah tunggu 1 tahun, kok istrinya Sarah nggak hamil-hamil ya, dan juga Sarah juga usia sudah sangat tua dan nenek-nenek, dan juga Abraham juga sudah kakek-kakek ya. Dan sehingga dengan pikiran manusia, Sarah kan bilang, mungkin bukan dari anak saya kali. Saya udah terlalu tua, saya udah menopause. Kamu sama Hagar aja deh hambaku ini yang masih muda ini. Gitu. Kan yang penting juga itu anak kamu, gitu kan. Jadi mungkin tujuannya sama ya, sama-sama mau punya anak, tetapi jalannya beda. Ya, jalannya Allah itu maunya dari Sarah, bukan dari Hagar, seperti itu. Tapi kadang-kadang kita mengambil jalan yang bukan sesuai dengan jalannya Allah, seperti demikian. Nah, tolong dibaca, Bu. Ini panjang. Bilangan 20 ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Iya, Musa jadi tunggu Bu. Nah, jadi di sini kalau dalam bahasa Inggrisnya speak to the rock ya, bicara kepada batu itu ya. Jadi ceritanya mereka ini di padang gurun, mereka kekurangan air. Mereka kehausan dan mereka mau air ya. Nah, dulu ya, ketika mereka kekurangan air ya, kekurangan air, itu apa? Tuhan bilang kepada Musa, Tuhan bilang sama Musa, pukul batu itu. Jadi dan ketika itu dipukul batunya. Dan ketika itu memang dari batu setelah dipukul langsung keluar air yang seperti sungai ya, sehingga semua orang 2 juta orang dengan ternak-ternaknya semua bisa minum. Dan kemudian setelah berjalan lama, setelah 38 tahun, kemudian terjadi lagi bahwa mereka itu kekurangan air. Dan di saat itu mereka, wah, kekurangan air ini, dan kemudian berdoa kepada Tuhan dan Tuhan bilang apa? Bicara kepada bukit batu itu. Terus berikutnya Bu, ayat 9. Ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka.
Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya, sebenarnya penjelasan ini semua ada di buku kedua Sejarah Penebusan yang akan kita pelajarin tahun depan ya. Tetapi ini saya mau kasih tahu bahwa Tuhan suruh Musa, ini yang kedua kali ya, kejadian yang kedua kali di padang gurun, Tuhan nggak mau suruh Musa pukul lagi, tapi bicara kepada batu itu. Tetapi Musa dengan pikiran manusia, dia pikir firman-nya sama. Ya, firman itu pun sesuai dengan zamannya. Ya, jadi ketika Tuhan nggak pakai firman yang dahulu, ya. Dahulu betul Tuhan bilang pukul batu itu, tapi sekarang Tuhan bilang bicara saja sama batu itu, dan Musa tidak bicara. Musa pukul batu itu. Jadi walaupun memang betul batu itu juga tetap keluar airnya, ya. Tetapi di sini Tuhan marah sama Musa, ya. Jadi Tuhan bilang apa? Kamu tidak menghormati kekudusanku, ya. Pertama, kamu tidak mendengarkan firman saya dengan baik-baik, ya. Saya suruh kamu bicara, kamu pukul, ya. Terus yang kedua, kamu bilang, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Kan yang mengeluarkan air Tuhan, bukannya Musa. Musa itu hanya sebagai alat, ya kan? Jadi seperti itu. Dan dia pukul 2 kali, itu emosi. Karena orang kalau mukul kan, kalau orang kalau lagi marah, emosi, itu bisa pukul berkali-kali seperti itu. Nah, dengan itu nanti kita membahas mengenai dosa-dosa Musa ini nanti di buku kedua ya. Tetapi maksudnya adalah yang saya mau fokuskan di dalam cerita mengenai Henok ini adalah bahwa jalannya Allah dengan jalannya manusia itu beda. Jalannya Allah, jalannya manusia mungkin pikir, oh samalah cara yang dulu sama cara sekarang sama lah. Firman yang dulu sama firman sekarang sama. Ya, padahal tidak demikian. Ya, padahal sama seperti kayak kita punya presiden. Presiden kita yang baru sama presiden yang dulu mungkin punya peraturannya beda. Ya, kita harus sesuai zaman ya, seperti demikian. Kalau sekarang adalah zamannya Bapak ya, sekarang adalah akhir zaman ya, seperti itu. Ya, nah tadi memiliki tujuan yang sama dengan Allah, terus yang kedua memiliki jalan yang sama dengan Allah, dan yang ketiga memiliki pikiran dan hati yang sama dengan Allah. Contohnya, kita mau ke Singapura, oke tujuannya udah pas. Jalan yang sama, oke pas kita sama-sama naik pesawat. Dan duduknya barengan. Ya. Tetapi pikiran dan hatinya kita beda. Misalkan suami istri, ya sama-sama berbarengan. Tetapi yang satu ngelihat awan dengan bengong, dengan mikir yang lain-lain ya. Yang laki-laki juga mungkin mikirin yang mana. Jadi pikirannya tidak menjadi satu. Ya. Seperti demikian. Tolong dibaca ayatnya, Bu. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iya, jadi walaupun mungkin jalannya sama, ya, sama-sama kita pergi ke gereja, ya kan? Kadang-kadang kita sama-sama duduk di dalam gereja, sama-sama mendengarkan firman Tuhan sebelah menyebelah, tapi pikirannya bisa berbeda. Yang satu benar-benar fokus mungkin dalam firman Tuhan, yang satu pikirannya kemana-mana. Habis ini mau kemana ya? Seperti demikian. Ya, Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya. Jelas di sini. Ya. Nah,
Kemudian yang keempat, ya, sudah memiliki pikiran dan hati yang sama dengan Allah, dan juga yang terakhir adalah memiliki kecepatan yang sama dengan Allah. Kecepatan yang sama dengan Allah. Ya, tolong dibaca, Bu. Bilangan 9 ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Iya, jadi ceritanya begini, di padang gurun, ya, 2 juta orang Israel tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Apa yang membimbing mereka? Yaitu tiang awan dan tiang api. Kita udah baca itu di Keluaran tuh tiang awan dan tiang api. Tapi kalau kita hanya baca tiang awan, tiang api, itu bukan tiang gitu ya, yang di depan kita berdiri tiang, ya kan? Karena kalau kita bilang tiang awan seperti demikian, maka yang jauh dari tiang awan itu nggak merasakan apa-apa, ya nggak kan? Ini kita ngomong 2 juta orang, ya kan? Seperti demikian. Nah, kenapa harus ada tiang awan dan tiang api? Karena di padang gurun kalau siang sangat panas. Ya, bisa mati kan orang itu kalau di padang gurun kalau siang. Karena itu Tuhan menudungi mereka di atasnya itu sangat besar itu dengan awan yang sangat besar sehingga sejuk udaranya. Sehingga mereka tidak ada masalah, ya. Walaupun jadi matahari yang sangat terik itu ditutup sama awan sehingga orang-orang Israel itu bisa berjalan bahkan di siang hari dengan tidak ada masalah. Tapi di padang gurun kalau malam berbeda. Kalau malam tuh dingin sekali. Nah, karena itu maka ada tiang api yang menghangatkan mereka. Nah, kalau cuma tiang-tiang, kita pikir tiang secara jasmani, maka ya tentu yang merasa hangat cuma di sekitar situ. Sedangkan bagaimana semuanya bisa merasakan hangat, ya, dengan 12 suku saling berkemah semuanya, ya. Dan kemahnya aja dulu bisa 8 kilometer. Itu berarti kan harus di atas seperti demikian, ya. Tiang awan dan tiang api ini menunjukkan juga kasih Allah, ya. Kadang-kadang kasih Allah terlalu besar sehingga kita pun nggak bisa melihat kasih Allah itu karena terlalu besar, ya. Jadi tiang awan dan tiang api itu ada di atasnya. Nah, kapan mereka bergerak? Kapan mereka pindah kemah? Jadi kan mereka tuh 40 tahun itu mereka berkemah 42 kali, ya, di 42 tempat. Jadi mereka pasang kemah, bongkar kemah itu sesuai dengan gerakan awan itu di atas, ya. Jadi kalau awannya tiba-tiba bergerak, oh, oke, kita langsung ngepak, langsung bongkar kemah, langsung jalan. Kapan mereka berhenti? Yaitu ketika kemah itu berhenti. Kalau kita nggak mengikuti kemah itu kalau kita nggak mengikuti awan, maka kita akan apa? Kita akan kepanasan. Ya, mau nggak mau orang-orang semua serombongan itu harus mengikuti jalannya awan. Ya. Jadi setiap kali awan itu jadi orang-orang itu, ya, di padang gurun kok mereka nggak tersesat, ya? Itu karena ada tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka belok kanan, belok kiri, terus itu berhenti. Itu adalah Allah sendiri yang menuntunnya. Ini luar biasa sekali di sini, ya. Jadi setiap kali awan itu naik di atas kemah, maka berangkatnya ketika awannya berjalan, ya, orang Israel turut berjalan. Jadi kecepatannya harus sama dengan awan itu. Seperti demikian. Ya, kadang-kadang kita juga sama, ya. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ya, kadang kita ingin buru-buru, ya, yang mana mungkin belum tentu itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita sangat berlambat-lambat, ya, itu juga tidak demikian, ya. Jadi semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang ketika kita berdoa, kita memohon sesuatu kepada Tuhan, tentu kita ingin sekali jawaban itu secepatnya dijawab, ya kan, seperti demikian. Tetapi kenapa Tuhan baru memberi jawaban itu setelah beberapa tahun kemudian, ya, seperti itu. Dari sini kita baru sadar bahwa ternyata memang Tuhan memberikannya tepat pada waktunya, seperti demikian, ya. Ya, jadi bagaimana Henokh hidup berjalan bersama dengan Allah? Yang pertama, dia sudah bertobat di usia 65 tahun, dan kedua adalah dia hidup dengan kesadaran eskatologia. Apa itu eskatologia? Yaitu kesadaran akan akhir zaman. Ya, jadi Henokh ini selalu melihat sekarang udah akhir zaman. Sekarang sudah akhir zaman. Coba bayangkan kalau misalkan besok akhir zaman, apa kita mau berbuat dosa?
Kita nggak mungkin mau berbuat dosa karena besok akhir zaman, ya kan? Misalkan besok udah akhir zaman, ya kita mau pikirin apa lagi? Kita hanya untuk kehendak Tuhan saja, ya. Nah, bagaimana Henokh bisa punya kesadaran akhir zaman? Padahal Henokh hidupnya di zaman dahulu kan. Henokh melihat penghakiman air bah lewat arti nama anaknya Metusala. Luar biasanya, namanya Metusala ternyata ketika dia mati akan ada penghakiman. Ketika dia mati, akhir zaman datang. Jadi nama Metusala ini sangat unik. Ketika Metusala mati, akhir zaman datang. Maksudnya seperti demikian. Ketika Metusala mati, akhir zaman datang. Coba kita lihat di sini. Apakah benar ketika Metusala mati, air bah datang? Nah, kita lihat di sini. Metusala, yang nomor 8 ya, generasi ke-8 Metusala, memperanakan Lamek di usia 187. Kemudian Lamek memperanakan Nuh di usia 182. Kemudian Nuh berumur 600 ketika air bah datang. Itu kalau dijumlahin 187, 182, 600 sama dengan 969 tahun. Jadi pas banget. Jadi ketika Metusala mati, akhir zaman yaitu air bah datang di tahun yang sama. Jadi tepat sekali. Bayangkan kalau misalkan Henokh melihat ya dengan lewat nubuat Metusala, pasti dia khawatir terus kan. Kalau misalnya tiba-tiba Metusala sakit gitu, aduh sakit ini, jangan-jangan, waduh akhir zamannya udah mau datang. Pasti pikiran seperti itu kan. Atau Metusala lagi ngapain lalu jatuh, aduh pasti, aduh akhir zaman. Pasti seperti demikian, pasti pikiran Henokh seperti demikian. Ya. Dan kemudian Henokh juga bukannya punya kesadaran akan akhir zaman, tapi dia juga bahkan menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Tolong dibaca ayatnya, Bu. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Iya, jadi Henokh ini penginjil ya, saudara-saudara. Coba bayangkan dia menginjilin orang-orang, memperingatkan orang-orang. Tuhan udah datang, Tuhan datang ya. Ayo bertobat. Sebentar lagi akhir zaman seperti demikian ya. Jadi Henokh terus bernubuat ya. Dia adalah penginjil, mengajarkan orang-orang bahwa sekarang sudah akhir zaman ya. Tuhan sudah datang ya. Jangan sampai nanti akhir zaman kita dihakimi seperti demikian ya. Bayangkan kata datang ini dalam bahasa Ibrani berarti sudah datang ya. Jadi Henokh sudah melihat kedatangan Kristus di hatinya, sudah menerima. Hari ini kita bagaimana? Hari ini kita sudah hidupnya jauh di masa depan kan? Kita ini sudah di 2022 yang sebenarnya benar-benar di akhir zaman. Tetapi apakah kita pernah nggak punya perasaan bahwa sekarang adalah akhir zaman? Apakah kita ada seperti demikian? Padahal Henokh itu hidupnya jauh banget ya sebelum kita. Tapi dia sudah mempunyai iman yang sedemikian. Karena dia merasakan akhir zaman sudah dekat, Tuhan sudah datang, maka tidak ada lain selain dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak berani untuk berbuat dosa. Seperti demikian. Dan kalau kita lihat Henokh, bayangkan, Henokh hidup berjalan bersama Tuhan. Dia bukannya bertapa loh. Dia punya anak. Ya, dia punya anak Metusala bukan cuma satu. Dikatakan setelah dia memperanakan Metusala, dia mempunyai anak-anak lain, laki-laki dan perempuan. Ya, yang mana Henokh harus cari nafkah untuk anak-anak, untuk keluarganya ini kan. Jadi bukannya berarti lalu Henokh langsung naik gunung gitu, mengucilkan diri gitu, tidak. Ya. Justru di sini Henokh hidup berjalan bersama Allah di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dosa. Ini yang sangat susah kan? Hidup berjalan bersama Allah
bersama dengan orang-orang yang berbuat dosa di mata kita. Dan tetap aja harus kerja, ya. Dia sebagai pencari nafkah bagi keluarganya, ya. Seperti demikian, ya. Jadi hidup berjalan bersama Allah bukan sekedar hidup kudus tidak menikah gitu. Tidak demikian, ya. Hidup kudus tidak menikah bukan yang menjamin kamu langsung masuk surga, kan seperti demikian, tidak, ya kan? Tetapi hidup berjalan bersama dengan Allah, yang mana kita punya satu hati, satu pikiran, satu kehendak untuk Tuhan. Ya. Nah, di sini kita lihat aja, Henok hidup berjalan bersama Allah selama 300 dengan tidak berubah. Karena kalau dia berubah-berubah, mungkin dia tidak bisa hidup berjalan bersama dengan Allah. Ya. Jadi selama 300 tahun ini, dia hidupnya mengikuti kehendak Tuhan dengan tidak terpaksa. Ya. Dia hidup dengan sukarela, dengan sukacita. Nah, perbuatan Henok inilah yang menyenangkan hati Tuhan sehingga Tuhan buru-buru mengangkat Henok untuk diangkat ke sorga. Tolong dibaca Ibrani 11 ayat 5. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, sebab ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Iya, jadi dia hidup berjalan bersama dengan Allah, kan tadi di Kejadian dikatakan, Kejadian 5 ayat 24 dikatakan dia hidup berjalan bersama dengan Allah. Tapi mungkin kalau kita baca ayat itu aja mungkin kurang jelas maksudnya apa. Nah, di Ibrani 11 ayat 5 di Perjanjian Baru kan ayat itu saling melengkapi ya, ada pasangannya. Nah, pasangannya di Perjanjian Baru apa? Ini dia. Ya. Hidup berjalan bersama Allah adalah dia hidup dengan berkenan. Berkenan kepada Allah sehingga Tuhan mengangkat dia, ya. Sehingga dia tidak mengalami kematian. Jadi dia ke surga itu sudah mengalami kematian. Seperti demikian. Nah, sekarang seperti Yared yang menggambarkan Yesus, Henok pun juga menggambarkan Yesus. Ya, Henok adalah gambaran Yesus yang juga hidup berjalan bersama Allah dan menyenangkan Allah Bapa. Tolong dibaca. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Iya. Kemenangan Henok ini juga adalah gambaran kemenangan Yesus, ya, yang mana dia bisa menang atas kuasa iblis, ya, dan juga jaminan keselamatan bagi manusia lewat kebangkitan dan juga pengangkatan Yesus di sorga. Ya, nah Henok juga adalah gambaran, ya, gambaran yang mana meskipun semua orang itu berada di bawah maut dalam persekutuan dengan Adam, tapi dengan lewat kasih karunia Allah, semua orang bisa hidup dengan persekutuan dengan Kristus. Tolong dibaca. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Maksudnya apa? Begini maksudnya. Jadi misalkan gara-gara satu orang si Adam yang jatuh dosa, maka kita semua jadi juga ikut turut berdosa dan kita semua ada dalam kuasa maut. Ya kan? Kita bisa bilang dong, aduh gara-gara Adam. Kita bilang begitu. Gara-gara satu orang kita semua terkena semua nih. Ya kan? Tetapi Allah juga sangat adil, ya. Karena satu orang ini yaitu Kristus yang juga taat, ya, yang juga taat di bumi dia taat, ya. Maka kita semua yang kalau kita bersekutu dengan Kristus, kita pun juga menerima hidup kekal. Jadi seperti demikian. Jadi satu lawan satu, ya kan? Jadi kita nggak bisa blame, oh itu gara-gara Adam. Oh tidak, sekarang kita, hai gara-gara Kristus. Dengan Kristus yang menang, maka Kristus menang, kita pun juga ikut menang. Ya, lewat Kristus kita menerima hidup kekal. Nah, Henok juga adalah gambaran tentang ubah yang mulia yang akan terjadi bagi orang-orang kudus pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata,
pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ya, jadi yang namanya gambaran diubah seperti apa ya, seperti Henok itu ya. Jadi Henok adalah gambaran tentang ubah yang akan terjadi di kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekarang kita lihat Metusalah, anaknya Henok, tolong dibaca. Kejadian 5 ayat 25 sampai 27. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Ya, Metusalah ini anaknya Lamek. Kita lihat di sini nomor 8. Metusalah memperanakan Lamek di usia 187 tahun. Dan dia hidup 782 tahun lagi. Dan dia mati di usia 969 tahun. Jadi dia hidupnya yang terpanjang. Ya. Dia adalah manusia yang hidupnya terpanjang di muka bumi ini ya. Hampir 1 abad. Nah, nama Metusalah dalam bahasa Ibrani adalah Metuselah, yang artinya ketika dia mati akan ada penghakiman. Nah, anehnya secara harfiah, jadi Metusalah ini ada beberapa arti ya. Metusalah sendiri merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu artinya mat, yaitu manusia, dan selah, yang artinya lembing atau senjata. Jadi namanya juga artinya manusia yang memegang senjata atau memegang lembing. Nah, di zaman purba ya, yang namanya suatu desa atau kampung itu biasanya ada pagar, ya, dipagari supaya binatang buas tidak masuk ke dalam desa itu, atau untuk melindungi dari serangan dari luar. Nah, biasanya selain pagar juga ada orang yang berjaga-jaga di pagar itu, ya, dengan memegang senjata, dengan memegang lembing, ya. Nah, jadi seperti demikian itu di zaman seperti itu. Dan biasanya kalau ada musuh menyerang, kalau sampai penjaganya mati, ya, maka musuh bisa langsung masuk kan, menguasai desa itu, ya kan? Seperti demikian. Jadi sebenarnya lucu sekali namanya ini juga sangat menarik ya. Jadi nama Metusalah, manusia memegang senjata atau memegang lembing, sangat cocok juga, ya. Ketika penjaganya menjaga desa itu mati, maka musuh bisa masuk ke dalam desa itu. Begitu juga Metusalah, ketika dia mati akan ada penghakiman. Nah, jadi kalau kita lihat lagi dari akar katanya, Metusalah merupakan gabungan dari kata mut dan juga salah. Jadi berarti dia mati, akhir akan dikirim. Apa yang dikirim? Akhir, yaitu akhir zaman akan dikirim. Ya, jadi motivasi Henok untuk bisa hidup berjalan bersama Allah itu adalah anaknya, yaitu Metusalah. Setiap kali dia panggil Metusalah, artinya akhir zaman, dia pasti ingat, oh, setiap kali dia panggil, akhir zaman, kamu sudah makan? Kamu lagi kemana? Gitu. Jadi setiap kali dia panggil nama anaknya, yang artinya akhir zaman, ya, pasti dia kembali, oh, aku harus berjaga-jaga. Ini sudah mau akhir zaman, seperti demikian. Ya, jadi motivasi Henok adalah juga anaknya. Nah, kita lihat di sini. Ketika Metusalah mati, ya, ketika Metusalah mati itu di tahun yang sama dengan air bah datang, ya kan? Nah, ketika air bah datang, apakah bapak-bapak leluhur yang di atas itu kena air bah? Tidak, karena ketika air bah datang, bapak leluhur itu semua sudah mati di atasnya. Ya, kalau kita lihat di sini, Metusalah sama Lamek kayaknya mirip-mirip ya, tapi tidak, sebenarnya Lamek itu 5 tahun sebelum air bah dia matinya. Cuma memang kotaknya sepertinya kok sejajar gitu ya, tapi tidak. Sebenarnya Lamek itu 5 tahun sebelum air bah. Jadi kita lihat di sini, semuanya sudah mati, ya, tidak terkena penghakiman air bah, ya.
Mereka semua adalah orang-orang kudus kan? Mereka tidak terkena penghakiman air bah. Coba kita lihat, apakah benar? Tolong dibaca Kejadian 7 ayat 6. Kejadian 7 ayat 6, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Ya, nah Nuh lahirnya di 30586. Tahu dari mana itu dulu kita sudah belajar kan 2 bulan yang lalu kita cara menghitung umurnya. Nah, air bah datang kapan? Yaitu di 600 tahun. Jadi 3058 dikurang 600 sama dengan 2458 SM. Tepat sekali. Metusalah ketika dia mati di usia 969 itu di tahun 2458. Berarti persis sama tahunnya. Jadi tahun Metusalah mati dan juga tahun datang air bah datang itu tepat. Tolong baca. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Iya, jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan udah kasih firman kepada Nuh ya, masuk ke dalam bahtera. 7 hari lagi aku akan turunkan hujan. Ya, jadi sudah kasih tahu ya. Jadi sebenarnya ya kepada orang kudus Tuhan udah kasih tahu loh kapan air bah itu mau datang, yaitu 7 hari lagi. Dibaca. Kejadian 7 ayat 10. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ya, jadi di sini ada tanggalnya ya. Air bah datang pada hari ke-17 bulan kedua di tahun ke-600 umur Nuh. Tapi kapan Allah memerintahkan Nuh untuk masuk? 7 hari sebelumnya kan, tadi Allah berfirman kan, berarti waktu itu Allah berfirmannya kapan? Di hari ke-10, betul kan? Kan 7 hari dikurangin kan, berarti Allah berfirman kepada Nuh di hari ke-10 bulan kedua, tahun ke-600. Nah, ternyata menurut buku sejarah Yahudi kuno yang berjudul Seder Olam, di situ tertulis tentang Metusalah. Ya, dikatakan bahwa Metusalah mati di hari ke-10 bulan kedua ketika Nuh berumur 600 tahun. Luar biasa banget. Jadi Alkitab dan buku sejarah Yahudi itu benar-benar sama. Ya. Jadi ketika Metusalah mati, di saat itulah baterainya selesai dibangun dan di hari itu juga Allah bilang kepada Nuh, masuk kamu ke dalam bahtera. Ya. Jadi Metusalah ini luar biasa adalah orang yang merasakan akhir zaman dengan tubuhnya sendiri. Ya, ketika Metusalah merasa badannya udah sakit-sakit, udah mulai tua, aduh dia pun bilang sama Nuh, cepat Nuh bangun bahtera Nuh. Ini sepertinya aku umurnya sudah nggak panjang lagi nih, aku sudah sakit-sakitan badanku ini. Jadi seperti itu. Ya. Jadi dia itu juga Metusalah turut membantu membangun bahtera bersama dengan Nuh, ya. Memberikan kekuatan kepada Nuh, ya, memberikan penghiburan juga kepada Nuh. Ketika Nuh sudah mulai hampir putus asa, kok ini nggak kelar-kelar. Nah, tapi kemudian Metusalah bisa, ayo Nuh, cepat Nuh, bangun Nuh, ini tidak lama lagi Nuh, aku sudah tahu dengan badanku ini. Jadi Metusalah bisa memberikan penghiburan kepada Nuh seperti demikian. Ya, ketika baterainya selesai, Metusalah juga sudah di hari itu pun Metusalah mati. Nah, umur Metusalah 969 ini memberitahukan kita apa?
ini mau menunjukkan kemurahan hati Allah, yang mana Dia ingin semua manusia menerima keselamatan. Ya, Metusalah adalah orang yang umurnya paling panjang di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa Allah menunda-nunda penghakiman, ya, selama kehidupan Metusalah. Ya. Bahkan setelah baterainya selesai dibangun, 7 hari lagi Allah kasih kesempatan untuk manusia bertobat. Inilah bukti kesabaran Allah dan betapa besar dan dalamnya kemuliaan. Jadi bukannya mendadak begitu, kasihnya bukan mendadak, tetap dikasih waktu 7 hari lagi. Bayangkan kalau saya jadi Nuh, saya pasti bilang sama saudara-saudara semua ya, kakak adik semua, tetangga-tetangga, 7 hari lagi loh, 7 hari lagi, ayo masuk. Bukan cuma binatang yang masuk, ayo orang yang saya kenal semua masuk, karena 7 hari lagi. Pasti Nuh akan berbuat demikian, ya kan? Nggak mungkin Nuh hanya ya udah binatangnya aja. Pasti Nuh berusaha juga untuk menginjilkan di hari terakhirnya itu. Ayo cepat masuk. Tuhan udah bilang sama saya, 7 hari lagi air bah mau datang. Seperti demikian. Tolong dibaca. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terus? 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya. Nah, kita lihat Metusalah ini yang berumurnya paling panjang ya, 969 tahun. Ya, dia menerima kasih karunia yang sangat besar ya. Dia mendengar sendiri dari Adam ya tentang Taman Eden itu seperti apa ya. Dia juga menyaksikan bagaimana ayahnya itu hidup berjalan bersama Allah dan diangkat ke sorga ya. Dan dia juga menyaksikan mengenai Nuh ya, penyelamat ya, gambaran penyelamat untuk zaman yang kedua ya. Dan dia juga hidup semasa dengan Nuh selama 600 tahun ya. Dan dia juga menyaksikan bagaimana anaknya Nuh yaitu Sem itu lahir ya, yang akan melanjutkan tongkat estafet iman ini setelah air bah ya. Dan juga Metusalah memberikan bantuan yang terbesar pada pekerjaan pembangunan bata dari awal sampai akhir. Sekarang kita bahas yang terakhir yaitu Lamek. Kejadian 5 ayat 28. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Iya. Nah, kita lihat di sini Lamek ya. Nah, Lamek memperanakan Nuh di usia 182 tahun, masih hidup 595 tahun lagi, dan dia mati di usia 77 tahun. Nah, apakah dia matinya sebelum air bah? Ya, kalau kita bisa hitung ya, dari dia Lamek memperanakan Nuh di usia 182. Jadi 182 ditambah umur Nuh ketika air bah adalah 600, berarti kan sama dengan 782. Berarti 782 dikurang 777 sama dengan 5 tahun sebelum air bah. Jadi Lamek itu matinya 5 tahun sebelum air bah. Nah, tapi kalau kita lihat generasi 1 sampai 10, yang matinya paling muda siapa? Lamek kan? Lamek yang paling muda. Yang lainnya semuanya angkanya ya 800-an, 900-an ya. Tapi dia tiba-tiba drop 777 ya. Apakah Lamek ini berbuat dosa sehingga dia matinya paling pendek di antara 10? Nah, kita harus lihat di sini ya.
Nah, apa arti nama Lamek? Lamek ini kebetulan nama Lamek ini sama dengan nama Lamek keturunan Kain ya. Nah, Lamek ini artinya orang yang berkemampuan. Pada waktu arti nama Lamek dari keturunan Kain itu diterapkan, kita bisa menganggap bahwa Lamek sebagai seorang penakluk. Ini maksudnya Lamek dari keturunan Kain. Atau seorang yang kuat dalam hal melawan Allah. Karena nama ini diambil dari asal-usul bahasa Arab yang artinya penindas atau orang yang berkekuatan besar. Tetapi orang yang berkemampuan ini lebih sesuai untuk Lamek keturunan dari Set. Ya. Juga kita bisa mengerti arti nama Lamek ini sebagai orang yang berdoa. Karena hanya orang berdoa saja yang bisa menjadi orang yang berkemampuan dalam iman dan menang atas kuasa jahat. Tadi di ayat yang sebelumnya kan dikatakan anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Bagaimana Lamek bisa tahu bahwa tanah ini dikutuk oleh Tuhan? Karena ketika Tuhan mengutuk tanah, Tuhan bilangnya kepada Adam di dalam Taman Eden. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa Adam menyampaikan bersaksi tentang Taman Eden itu kepada keturunan-keturunannya sampai kepada Lamek generasi ke-9. Karena Adam sama Lamek masih hidup satu masa. Di sini Lamek mendengar bahwa tentang Adam, yang mana tentang Tuhan yang bicara kepada Adam bahwa tanah ini dikutuk. Maka itu Lamek berharap supaya anaknya ini Nuh ya bisa memberikan penghiburan. Ya, sampai-sampai Lamek itu mengharapkan bahwa Nuh ini adalah Mesias, seperti demikian. Ya. Nah, artinya nama Nuh artinya penghibur atau pemberi damai. Jadi Nuh ini artinya penghibur atau pemberi damai. Nah, Lamek ini menyadari bahwa penyebab manusia itu menderita itu karena apa? Karena kejatuhan manusia dan juga karena kutukan dari Allah. Maka itu Lamek merindukan datangnya Mesias, ya, supaya umat manusia ini dipulihkan. Ya. Jadi dia berharap supaya Nuh ini adalah Mesias, seperti demikian. Nah, kalau begitu, kenapa Lamek ini umurnya 777? Maka Pak Allah buru-buru mencabut nyawa Lamek 5 tahun sebelum air bah. Nah, angka 7 di Alkitab adalah angka yang sempurna. Kenapa? Karena 7 adalah hasil dari 3 ditambah 4. 3 adalah angka sorga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Nah, 4 adalah angka bumi, yaitu utara, selatan, barat, timur. Jadi dengan sorga dan bumi digabung adalah 7. Ya. Jadi 7 adalah angka sempurna. Jadi kita bisa menganggap, apalagi ini triple 7 ya, 777 ya. Kita bisa menganggap bahwa Lamek ini telah menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah dengan sempurna. Ayahnya Lamek ini pun turut membantu dalam membangun Batra. Jadi yang membantu Nuh bukan hanya Nuh sendirian dengan ketiga anaknya, tetapi juga ayahnya, kakeknya ikut turut membantu dalam membangun Batra. Jadi Nuh itu diberikan semangat oleh ayahnya dan juga kakeknya. Ya. Sehingga Allah itu buru-buru mencabut nyawa Lamek 5 tahun sebelum air bah supaya Lamek tidak terkena penghakiman air bah. Seperti demikian. Nah, tadi dikatakan bahwa Lamek setelah memperanakan Nuh, dia juga memperanakan anak-anak yang lain. Berarti Nuh punya adik-adik kandung. Dia punya keponakan-keponakan. Ya, tetapi ternyata semuanya gagal masuk dalam Batra. Meskipun mereka sangat dekat pada pembangun Batra, mereka sangat dekat kepada Nuh. Ya, mungkin tetangga-tetangga, teman-teman, oke lah itu jauh ya. Tetapi keponakan dan juga adik kandung itu kan dekat. Tetapi mereka pun tidak bisa masuk dalam Batra. Tolong dibaca ayatnya. 1 Petrus 3 ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. 2 Petrus 2 ayat 5.
Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Iya, 8 orang tuh maksudnya Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Totalnya 8, ya kan? Seperti demikian. Nah, berarti di sini tidak ada adik-adik kandung Nuh. Tidak ada keponakan-keponakan Nuh. Ya. Jadi mereka tidak percaya pada ajakan Nuh, kepada kesaksian Nuh, mereka tidak ada yang percaya. Tolong dibaca. Matius 24 ayat 37. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi kita tolong jangan seperti adik-adik kandung Nuh, jangan seperti keponakan Nuh, yang mana ketika orang menyampaikan firman, kita mengabaikan firman. Sehingga pada akhirnya kita tertinggal oleh bahtera keselamatan. Seperti saudara-saudara Nuh ini. Ya, jadi hari ini kita belajar dulu, dan bulan depan kita akan belajar mengenai Nuh, ya, Nuh. Kita tutup dengan doa. Bapa yang di sorga, kami sangat sungguh bersyukur Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau membimbinglah kami Bapa untuk bisa menjadi orang yang senantiasa bisa hidup dengan rendah hati untuk bisa menerima firman Bapa, dan juga bisa hidup untuk kemuliaan Bapa. Kami berdoa dan juga mengucapkan syukur ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.